Wah, abang ganda ke pemilik. Wah. Nanti. Kalau suka. Apa lu sih? Jagoan nur nang, you know? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, para santri, para rawuh, malam hari ini alhamdulillah seperti biasa kita ngaji, kita terus bareng mutolaah bersama. Temanya istafti kolbak, istafti kolbaka. Mungkin teman-teman sering dengar ya, atau sering ngomong, sering ngucapin. Tanyakan pada hati nuranimu, kan gitu ya. Nah ini istafti kolbak, mintalah fatwa, mintalah fatwa, petunjuk, mintalah fatwa ya, pada hatimu. Walau annal ibadah fatinu lam yuqbilu illa 'ala Allah ta'ala. Walam yajlisu illa baina yadayhi walam yastaqtu ghairahu. Jadi andai kata ya, bahwa para hamba ini ya, kita semua ini, andai kata kita ini itu pintar, fatin itu artinya cerdas, pintar. Andai kata kita ini adalah orang yang pintar, lam yuqbilu illa 'alallahi ta'ala, maka kita tidak akan menerima selain menerima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pintar nih, maka kita tidak akan menerima siapapun kecuali Allah. Nah, kemudian apa? Walam yajlisu illa baina yadayhi. Dan kita ini kalau pintar, kalau kita ini cerdas, maka tidak akan mau duduk-duduk selain duduk-duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini bahasanya nyinggung tenan ini. Lek kamu pinter, kalau kamu cerdas, maka kamu tidak akan menerima selain Allah. Kalau kamu pintar, kalau kamu cerdas, kamu tidak akan mau duduk-duduk selain duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki nendang tenan iki bahasane ya. Berarti kalau kita enggak duduk-duduk di hadapan Allah, kalau kita tidak menerima Allah atau lagi laleo, itu enggak pinter berarti. Ya Allah ya. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka wa in aftakan nasu waftauka. Maka dari itu ya, mintalah fatwa, mintalah petunjuk pada hatimu, sekalipun orang-orang menunjukimu, memberikan petunjuk kamu, dan kamu pun menunjuki mereka. Jadi tanyakanlah kepada hatimu. Walaupun teman-temanmu apiknya begini loh bro, gini loh bro, menurutku bro. Tapi apa? Tetap tanyakanlah kepada hatimu. Tanyakanlah hati nuranimu ya. Li'annal khawatiru al-ilhamiyah ta'ti minallahi ta'ala. Karena bisikan-bisikan ilham ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fahiya muwafaqatun, dan itu cocok itu karena ilham.
ilham. Tapi tunggu dulu, hati yang bagaimana ya, jangan keburu-buru ini, hati yang seperti apa ya. Warubbama al mufti, dan terkadang seorang mufti itu ya yang memberi nasihat, memberi fatwa, itu namanya mufti. Terkadang mufti itu juga salah. Maka mintalah ya petunjuk pada hatimu, tanyakan kepada hatimu. Kenapa? Wal qalbu la yaqbalul khata'a. Karena sesungguhnya hati itu tidak menerima kesalahan. Hati ini tidak menerima kesalahan. Ya enggak sih? Pernah enggak teman-teman ngerasain gitu? Ini tapi dengan hati, oh jadi sing bener ngene, sing aku ini keliru aku ya. Ya, karena memang begitu. Nah, tapi hati yang bagaimana? Wa hadza mahsusun bil qulubi thahirati. Nah, ini hati yang khusus, yang hatinya itu bersih. Hati yang bersih, hati yang bersih. Mas, minggu yang lalu dicontohkan, kalau kita ingin menghendaki cermin hati kita ini bersih dari kotoran-kotoran kan gitu ya. Ya, kita harus mendatangi Allah, kita harus ya zuhud pada Allah ya. Nah, ini dia tanyakan lagi pada kita, hati kita ini sudah sebersih apa? Cermin hati kita ini sudah sejernih cermin apa gitu? Sejernih cermin yang setiap hari kena debu, tapi tidak pernah dibersihkan, ya, sehingga debu itu melekat betul di cermin itu. Bahkan kita tidak lagi tampak ketika berada di depan cermin itu, saking apa? Tebelnya debu itu. Nah, kalau hati yang seperti itu, yuk jangan tanya kepada hati nuranimu. Ya itu harus cari orang ulama ya, mufti ya, yang bisa memberikan petunjuk. Jangan ngandalkan, wah ini kata hati nurani itu, nah, bisikan setan semua lah, yuk repot. Ya, jadi itu ya, hati yang bagaimana? Wa hadza mahsusun bil qulubi thahirati. Hati yang khusus, hati yang bersih, hati yang suci. Wa inna ma yustafa alimun, dan sesungguhnya sekalipun orang alim itu yang dimintai fatwa, ya tetap saja kembali pada hati. Hati yang bersih, hati yang soleh, hati yang ya, ayo kita jaga hati kita, ya Allah ya. Maka uzlah wasomtu ya, menjauh dari masyarakat ya, dan diam itu adalah cara terbaik ya, obat terbaik untuk memperbaiki hati kita. Apalagi zaman sekarang kita mungkin menyendiri tapi nyekle HP ya, terkonek ya, koneknya kemana-mana sudah ya, masya Allah ya, kadang ya. Maka mudah-mudahan ya hati kita terjaga atau kita selamat, sehingga nanti datang ke Allah itu hati yang selamat. Karena mereka yang selamat adalah orang yang membawa hatinya dengan hati yang salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua ya terjaga ya, dan kita harus selalu membersihkan. Ya namanya dosa, namanya manusia ya, manusia dosa ya, dosa. Beda dengan Nabi, beda dengan Rasulullah. Ya. Dosa ya, yang penting kita dilap itu. Istighfar, dengan zikir-zikir yang ringan ya. Ya kayak ini, kalau kita spion naik mobil terus ya, bawa mobil itu spionnya nggak pernah dilap atau kaca depannya itu nggak pernah dibersihkan, kayak mana ya, makanya dikasih wiper itu kalau dia biar tampilan ke depan itu, pandangan ke depan itu luas. Nah kalau kita ngaji terus kita berkomunitas dengan orang-orang yang positif, lingkungannya positif, insya Allah cerminnya akan lebih terang. Dengan cermin yang terang itu akan ada kedamaian, damai hatinya, damai asik. Tadi jam 10 pagi saya dapat pesan ya, orang WA, ini udah lama sih connect apa, sambungan WA nyambung lagi. Dulu beliau kesulitan ekonomi sampai rumahnya tergadekan, kemudian sawahnya tergadekan. Awalnya rajin sholat tuh nggak pernah ditinggal sholatnya. Tapi gara-gara
terlilit hutang ini, dia menganggap bahwa sholatnya tidak ada gunanya, hingga dia meninggalkan sholat. Lalu dia pergi merantau. Setelah pergi merantau, kemudian hutangnya bisa terbayar. Lebih kuat lagi pikirannya bahwa tanpa sholat hutangnya lunas. Dulu sholat ujiannya banyak, ngapain sholat gitu. Nah, terus pertanyaan saya tadi adalah, ketika kamu sudah terbayar lunas hutangnya, ujian-ujiannya sudah kamu lewati, apakah hati ini kamu damai? Apakah kamu sudah merasakan kedamaian batinmu? Jawabnya belum. Setiap malam, setiap saat hati ini selalu gelisah. Coba deh kamu sholat. Artinya beliau sholat. Nah, itulah menemukan kedamaian. Jadi damai itu mahal harganya. Damai itu di atas segala-galanya. Sampai mau bunuh diri, yaitu karena tidak damai hidupnya. Ya, tidak ada damai. Maka ayo, hati kita, cermin kita ini harus selalu kita bersihkan. Ya, kuncinya tadi, cara membersihkan ya sholat, ya zikir, ya berbuat baik, ya untuk menjaga. Biar ketika kita tanya kepada hati nurani kita, jawabannya pas gitu. Jangan, saya punya hati nurani, akan saya tanyakan kepada hati nuraniku. Ternyata hati nuraninya isinya itu, ya, debunya banyak, sehingga ya nggak pas jawabannya. Bayangan kita nggak tampak jelas di cermin itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita baca. Nah, wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Tidak ada ilmu bagi mereka, bagi orang yang lalai kepada Allah, orang yang lupa pada Allah. Itu sekalipun tadi, makanya ya tidak menjadi patokan, ya, tidak menjadi dasar bahwa ilmu itu lalu kemudian nanti hatinya bersih. Tidak. Maka disebut, ini beliau menyampaikan wala ilma liman ghafala anillahi ta'ala. Tidak ada ilmu bagi orang yang lalai. Nah, jadi ayo jangan sampai kita jadi orang yang lalai. Nah, sehingga ditanya nih Abdullah ibn Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya, manin nas, siapa itu manusia? Manusia itu siapa? Dijawabnya, qala al ulama. Ya, manusia itu ya ulama. Oh, ulama, iya, ulama. Manusia itu ulama. Manusia adalah orang-orang yang berilmu. Dengan berilmu kan menunjukkan cerdas tadi kan, cerdas, pintar, ya, ulama. Kila, lalu famanil kubara'u minan nas. Lalu siapa para pembesar manusia itu? Lalu siapa orang-orang besar itu? Qala al-hukama'u. Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, pembesar itu ya adalah mereka orang-orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya ahli nasihat, ahli memberikan ini yang benar, ini yang benar, itu yang keliru, ya, ini hikmah. Nasihat-nasihatnya menembus relung hati yang terdalam. Itu ahli hikmah. Jadi ucapan-ucapannya itu menjadikan dia dijadikan pegangan hidup, pegangan dasar kebaikan. Itu ahli hikmah. Kila, lalu ditanya lagi, famanil muluk. Lalu siapa itu raja-raja? Siapa itu raja? Qala az-zuhad. Ya, raja-raja itu adalah mereka orang-orang yang zuhud. Jadi sekalipun hartanya banyak, kekayaannya banyak, tapi tidak ada melekat di hatinya. Itu namanya zuhud. Masih ingat cerita yang ibu-ibu itu ya? Yang seorang ibu meninggal anaknya, malah ditinggal pergi pesta, ditinggal senang-senang, ya. Dia sama sekali tidak ingat anaknya meninggal. Nah, anak yang meninggal itu adalah hartanya, ya, diumpamakan sebagai harta. Hartanya hilang, hartanya meninggal, hartanya hilang gitu, tapi dia malah santai aja, malah dia senang-senang. Senang-senang sama siapa? Senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap musyahadah, dia tetap mensyukuri, dia tetap itulah zuhud. Nah, model kita ini masih zuhud, nah, ya, ada lah ya. HP ketinggal sebentar, waduh, HP kemana ini ya? Wah, hilang itu, wah, sudah jauh dari zuhud itu. Wah, jauh dari, apalagi motornya, wah, kok motor udah tuh? Wah, ya Allah, ya. Zuhud itu duit mau banyak, tapi tidak ada, hati ini tidak ada terpaut dengannya, terpautnya dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, siapa raja-raja itu? Raja itulah orang-orang yang zuhud. Dia bebas, tidak dikendalikan oleh hartanya. Raja kan tidak dikendalikan oleh siapa-siapa, punya wewenang penuh. Wah, aku raja, aku mau berkuasa, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau kita itu, ya siapa raja? Raja adalah mereka orang-orang yang zuhud. Nah, lalu ditanya lagi, lalu faminas safila, lalu siapa orang yang bodoh itu? Siapa orang yang rendah itu? Orang bodoh itu. Qala man akala dunyahu bidinihi. Mereka adalah orang yang memakan hartanya, memakan dunianya dengan agamanya. Jadi dia jual agama itu. Ya, jadi ya Allah ya. Jadi saya sempat dengerin omongan Gus Pak. Kalau zaman dulu Ustadz Kiai, Ustadz itu nggak mikirin gaji, nggak mikirin honorku berapa itu nggak memikirkan. Kalau sekarang itu banyak di iklan-iklan itu dicari Ustadz disiapkan mes gaji sekian, wah itu ya. Kalau zaman dulu mana Ustadz nggak ada guru honor pada ributan honor, PNS ributan apa kenaikan macam-macam, mana guru ngaji ada. Nah, sekarang ya itu wah penting sekali itu guru ngaji itu ya Allah. Nah, kadang itu menjadi pakunya agama. Dan mari kita ya sekalipun ada honor ya, honornya taruh di nomor 2 ya. Honor itu tidak jadi tujuan utama, atau bisyarah itu tidak jadi tujuan utama. Jadi kalau ingat ini saya jadi ingat pesan guru saya Abah Labib ini. Abah Labib ya, beliau murid langsung Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Saya ngaji beliau itu Sahih Muslim, saya ngaji sama beliau, sama Nasuh Ibad, kitab itu. Beliau itu pesan, nak, boleh pengen besok ditakdir dari kiai, gue kudu sugih dulu nak. Kalau kamu nanti jadi ustadz, kamu jadi ustadz yang kaya dulu nak. Oh bener, memang enak jadi ustadz yang kaya itu enak. Jadi ustadz sing duitnya oke itu enak sih. Jadi nggak mikir siapa yang mau ngamplop atau ngamplop. Emang enak ya. Jadi ustadz duitnya banyak itu enak. Oh. Jadi nggak penting, ngaji aja, nggak mikir wah nanti amplopi kurang, amplopnya berapa itu nggak penting ya. Jadi ya Allah ya. Jadi ini, ayo kita bersihkan cerminan kita ya, hati kita ini ya, dengan ya banyak ngaji ya, banyak belajar. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang safilah. Kemudian waqala Suhail Ibnu Abdullah At-Tustari rahimallahu taala. Beliau menegaskan lagi al ulama katsirun. Ulama itu banyak. Ulama itu banyak sekali. Banyak bisa ditemui di mana-mana. Kalau nggak ketemu seperti ini bisa di YouTube. Hah? Ada ulama yang browsing ya, Ustaz muncul di situ. Banyak al ulama katsirun kata beliau. Wal hukama'u ya, minal ulama'i qalilun. Tetapi ulama yang juga memiliki ilmu hikmah ini sangat sedikit. Yang kata-katanya bisa menembus ya, hatinya sehingga menjadikan orang-orang itu mendapatkan makmuran bin nur wal huda wal hidayah. Sehingga orang yang mendengar itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, ulama yang sekaligus hikmah ini sedikit sekali. Ulama yang sekaligus menjadi ahli hikmah itu sangat sedikit. Kemudian wasolihuna kathirun. Orang yang soleh juga banyak. Orang-orang soleh itu banyak. Tengok kalau ke masjid itu banyak tuh orang jamaah ya. Nah, itu kan ciri orang soleh itu berangkat ke masjid itu orang soleh. Wasolihuna kathirun. Wasodiquna minas solihina qalilun. Tetapi orang yang jujur, yang solih ini sedikit. Orang yang jujur, yang solih sedikit. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita ya jadi wong yang soleh, ya jadi yang jujur. Ya jadi ulama, ya jadi hukam. Sehingga dunia ini tercerahkan. Sehingga mendengar ini bukan malah terprovokasi untuk membuat keonaran, keributan, tapi mendamaikan. Nah, kalau ngaji tasawuf memang ya harus damai ya, harus damai. Nah, kanu radhiyallahu anhum la yadkhuluna fi syai'in bi nufusihim walakin minallahi wa billahi.
para wali-wali Allah radhiyallahu anhum, mereka tidak memasukkan sesuatu di dalam diri mereka. Ya, yang mereka masukkan adalah Allah billah. Ya Allah billah, Allah billah. Kalau saya yang dimasukin ke dalam hatinya apa? Macam-macam urusannya. Ya betul. Kalau mereka wali-wali Allah itu yang dimasukkan dalam hatinya Allah, Allah, Allah. Nah, kalau kita yang dimasukin apa? Aduh, urusan dunia semua. Ya nggak apa-apa urusan dunia, tapi ingat jangan jadi tujuan utamanya. Nah, kalau bahasanya ya betul, kita nyari uang, kerja kan cari uang kan. Kita di dunia ini bekerja ya nyari uang, tapi jangan dijadikan tujuan utama uang itu. Sehingga apa? Kalau kita kerja, yuk kerjanya lillahi ta'ala. Kalau kita kerja karena tujuannya uang, terlambat sedikit honornya, nanti loyo ya Pak ya. Berarti Tuhanmu adalah uang. Tapi kalau uang tidak jadi tujuan utama, uang tidak jadian tujuan utama, damai tetap. Terlambat bayar honornya, wah pening, mana cicilan sudah ngantri, honor telat, itu kan tujuannya uang. Jadi kita kerja betul cari uang, tapi jangan jadi tujuan utama. Yang tujuan utamanya tetap lillah. Ya, walaupun derajat kita derajat awam, nggak seperti wali ya. Wali tadi kan tidak memasukkan apapun sesuatu dalam dirinya, dalam hati mereka, kecuali Allah. Nah, kalau kita butuh makan, yuk bener makan, tapi jangan menjadi tujuan utama makan itu. Ya. Tujuannya apa? Ya ben kuat, ben iso ibadah. Biar nggak klemer-klemer, loyo, letih, lesu. Tunjukkan orang Islam itu harus semangat. Kalau orang Islam kok loyo, waduh, itu memalukan ya. Orang Islam harus semangat. Ya, jadi para wali-wali Allah itu luar biasa ya. Kalau kita kan tidak. Nah, kemudian ada dua. Min qawaidil qom al-mujma' 'alaiha bin an-nafs hijabun bainal 'abdi wa bainallah. Nah, ini. Hati kita ini antara Allah dan hamba ini selalu ada hijab. Ada penghalang. Hijabnya apa? Penghalang. Wa annahu la yasilu ilallahi hatta yaqta'a hadzal hijab. Dan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kalau hijabnya itu belum diputus. Kalau hijabnya itu belum dibuang. Penghalang kita loh, kalau kemarin disebutkan apa? Ibu kordeng apa? Hordeng. Apa? Tirai. Kita mau ngelihat di luar nggak bisa, karena apa? Tirainya masih tertutup. Nah, kita mau begitu ya susah. Mau melihat Allah ya hijabnya harus dibuang. Hijabnya harus dibuang dulu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid, ini wali besar ya. Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Masya Allah. Abu Yazid wali. Beliau mengatakan, saya di dalam tidurnya melihat Allah Rabbul Izzah. Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Fakultu ya Rabbi, lalu saya berkata kepada Tuhanku, ya Rabbi, kaifat tariqu ilaik. Ya Allah, bagaimana saya bisa sampai kepadamu? Kata Abu Yazid, faqala kul nafsaka wa ta'ala. Ya, lepas jiwamu itu, lepaskan dari hal-hal ini, dari hal-hal yang lalim, dari hal-hal yang lalai, dari hal-hal yang ya, lepaskan itu semua. Maka hijab itu akan terbuka. Ya, tapi sama cermin tadi, ketika kotor cerminnya, ya kita nggak bisa lihat kan gambar kita di cermin kan, nggak bisa. Bagaimana agar bisa terlihat gambar kita di cermin? Ya dibersihkan dulu cerminnya itu, dibersihkan. Nah, maka ayo teman-teman kita semua ya, santri-santri sekalian, yang sudah lama cermin kita itu tidak kita bersihkan, jangan nunggu tua, jangan nunggu nanti. Ya, seperti anak muda yang ketika masih kekar badannya bilang ke ayahnya, ayah, ayo naik ke punggungku, akan aku gendong ayah kemana-mana. Tapi begitu tua tidak sanggup lagi menggendong. Nah, jangan nunggu nanti maksudnya. Kalau mau membersihkan cermin kita yang segera bersihkan. Cerminnya dibersihkan.
Maka saya senang sekali pesannya Syekh Nawawi. Nah, beliau tuh bilang kalau mau tidur wudhu dulu, kemudian setelah wudhu baca istighfar, ya, terus mintakan ampunan kepada ya seluruh kita, keluarga kita, anak-anak kita, mintakan ampun pada Allah, mintakan ampun tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, semuanya disebut muslimin muslimat, mintakan ampunkan dosa-dosanya Allah, ampuni mereka ya Allah, sehatkan mereka ya, doakan mereka semua, ya, doakan mereka, terus nanti baru baca doa tidur, sebisanya lah semuanya. Kalau banyak itu sebenarnya Rotibul Haddad itu Pak Sulaiman itu hafal itu baca itu mau tidur itu, dari mulai lakot jakum sampai doa terakhir pamungkas itu baca semua. Atau kalau harus baca kulhu, baca Al-Ikhlas sampai hanya tertidur. Ya. Habis terbangun nanti baca doa bangun tidur, lalu niat, ya Allah saya tidak akan menyakiti siapapun, sedikit pun saya tidak ingin menyakitkan. Dan iya betul, tadi saya ada tawon lebah tuh dari kemarin itu. Kemarin itu ada beberapa biji di kamar, terus saya bilang ini kok ada lebah ini dari mana ini? Rupanya istri saya WA, ada nempel di pohon mana Rasid, pohon kelengkeng, pokoknya sih. Diusir, jangan diusir, biarin di situ aja. Oh terlanjur sudah diusir. Oh pasti pindah ke sini karena sudah ada di sini di kamar saya. Pindah ke kamar mandi ya. Pindah ke kamar mandi. Udah sore menjelang maghrib kan. Waduh ya sudahlah kamu bermalamlah di sini semalam ini ya, enggak apa-apa, bermalamlah. Nah pagi-pagi saya karena dulu kepengen punya lebah, ternak lebah, saya fotoin, saya video, saya kirim ke ahlinya yang ternak lebah, terus yang ngirim orang habis diantuk aja. Waduh, ini berarti bahaya nah. Iya, itu bisa membahayakan anak. Waduh. Ini lek membahayakan, nanti istriku nggak mau masuk ke sini, repot saya tidurnya nih, nggak ada temen ya. Akhirnya mau Jumatan tak bilangin. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Buka pintu kamar mandi, wis kowe ning kene ning cepet lunga golek tempat sing paling penak lah kono. Ya, wis ana balik. Oh, pas habis Jumatan udah bersih. Udah bersih. Tinggal yang mati-mati berapa biji dimakan semut itu. Oh, tuh. Ya Allah. Jadi kalau kita nggak niat menyakiti ya dia nurut juga. Coba kalau dipites, dilawan, mungkin nurut juga. Ya Allah. Nah, ya, jadi ayo mau tidur amalkan itu. Bangun tidur niat menjadi orang yang bermanfaat, tidak ingin sama sekali menyakiti siapapun. Ya, insya Allah hidupnya damai, hidupnya tenang. Kalau hidupnya udah nyaman, ayam, tenang, nanti kita akan sibuk dengan Allah, sibuk dengan belajar, sibuk dengan mencari nafkah yang halal. Ya. Teman-teman jangan merasa rendah diri. Ya. Pekerjaan yang halal itu bisa melebur dosa-dosa. Ya. Pekerjaan yang halal itu bisa melebur dosa-dosa kita. Ada hadis ya. Minadzunubi dzunubun la yukaffirullahu ya illa bitolabil ma'isyah. Ada satu dosa yang dosa itu tidak bisa dilebur, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan ma'isyah, dengan mencari pekerjaan yang halal. Yang penting halal. Saya sering nyontohin, walaupun ngosek WC gak apa-apa, asal halal itu gak apa-apa. Ngosek WC habis itu ditiup, oh nggak bau, dah asal dapat halal nggak apa-apa daripada haram. Jadi tidak usah, wah aku ini tidak ada. Apapun kerjaan kita asal halal, gas. Nah, kata ya, tertarik gas. Gas pokoknya. Ya, gas terus ya. Yes, mudah-mudahan ya kita selamat dunianya, selamat akhiratnya. Ya. Banyak ilmunya, banyak duitnya. Orang banyak duitnya toh tapi nggak banyak ilmu. Banyak ilmu toh orang anak duitnya. Wis banyak ilmu juga banyak duitnya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa innal masafata ba'udat bainal awliya'i was sahabati wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah minggu depan itu tentang jauhnya antara para wali dan sahabat. Ini menceritakan kemuliaan kekeramatannya para wali, juga kekaromahan atau kekeramatannya para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fi ila akhiril karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.